Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab suku banyak tentang pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Oke, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara menentukan pembagian suku banyak dengan metode bersusun. Nah, kali ini saya akan lanjutkan dengan metode yang lain, yakni dengan menggunakan pembagian metode Horner. Ya. Adapun video ini adalah video metode Horner bagian yang pertama. Oke, kita langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Di sini judulnya pembagian suku banyak dengan metode Horner. Kita misalkan ada suku banyak dengan derajat n, ya artinya x-nya pangkat n, yakni fungsinya adalah fx sama dengan fn kali x pangkat n tambah fn-1 kali x pangkat n-1 dan seterusnya sampai ditambah dengan f0 ya. Nah, suku banyak ini dibagi dengan pembagi katakanlah fungsinya px ya. Derajatnya saya pilih katakanlah 1 ya, P1X tambah P0. Nah, ini coba kita faktorkan, katakanlah kalau P1 kita keluarkan jadi dikali X min X1 ya. Ya, dengan P kali min X1 ini adalah P0. Nah, kenapa kita buat seperti ini agar kita tahu nilai Px ini akan 0 ketika ya X-nya sama dengan X1 ya. Jadi akar dari Px ini adalah X1. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan atau untuk mencari hasil bagi dan sisa dari pembagian ini adalah ya kita tentukan dengan metode Horner tentunya. Ya, caranya, langkah pertama kita daftarkan dulu ya derajat-derajat dari suku banyak yang ditampilkan ini. Jadi kita mulai dari X pangkat tertinggi yakni X pangkat N, X pangkat N-1 sampai X pangkat 1 dan konstanta ya. Ya, kenapa kita daftar seperti ini? Agar tidak ada koefisien X yang terlewat. Oke, kita mulai tampilkan koefisien dari X pangkat N yakni Fn. Kemudian koefisien dari X pangkat N-1 adalah Fn-1 dan seterusnya sampai koefisien dari X pangkat 2 adalah F2, koefisien dari X adalah F1 dan konstantanya adalah F0. Nah, ini akan dibagi dengan suku banyak derajat 1 dengan akar-akarnya yang tadi saya sebutkan, kan berarti pembagian kan P1 kali X min X1. Berarti ini akan sama dengan 0 ketika X sama dengan X1. Ya, kita tuliskan di sini nilai X sama dengan X1. Jadi X1 ini kita tuliskan di sini. Langkah pertama adalah koefisien dari derajat tertinggi yakni Fn kita langsung turunkan aja. Katakanlah nilainya adalah sama dengan AN ya. Nah, kemudian nilai yang ada di sini nanti kita kalikan dengan akar ini ya. Dikalikan dengan nilai X sama dengan S1. Jadi kita kalikan dengan S1, hasilnya kita tampilkan di sini. Kemudian kita jumlah ya, hasilnya berapa kita jumlah. Ya, kita jumlah, katakanlah hasil jumlahnya adalah AN-1. Kemudian kita kali dengan X-1 ini, hasilnya kita tampilkan di sini. Katakanlah hasilnya ini kita jumlah. Ya, dan seterusnya ini juga kita kali nanti dengan S1, dapatlah angka yang ada di sini. Kita jumlah, katakanlah hasilnya A2. Kita kali dengan X1, katakan hasilnya di sini nanti, kemudian dijumlah, misalkan A1 kita kali lagi dengan S1, katakanlah hasilnya kita tuliskan di sini. Nah, terakhir kita jumlahkan, katakanlah hasilnya adalah S. Nah, kesimpulannya bagian yang saya arsir ini adalah angka-angka yang nantinya akan kita tuliskan sebagai hasil bagi, sebagai koefisien dari hasil bagi. Sementara S ini adalah sisa hasil bagi, ya, sisa pembagian, Ya, jadi hasil baginya kita tuliskan, katakanlah lambangnya HX sama dengan AN X pangkat N-1. Kenapa pangkatnya X-1? Ya, kenapa pangkatnya N-1? Karena suku banyak awalnya itu X pangkat N dibagi oleh X pangkat 1. Maka nanti pastinya hasil baginya jadi N dikurang 1. Kalau nanti pembaginya pangkat 2, maka nanti jadi hasil baginya X pangkat N-2. Ya, dan seterusnya. Jadi ini koefisien untuk hasil bagi. Jadi AN kali X pangkat N-1 sampai A2 dikali X pangkat 1 ditambah A1. Nah, hasil ini dibagi dengan P1. Apa itu P1? P1 adalah koefisien tertinggi dari pembagi. Ya, koefisien tertinggi dari fungsi pembaginya. Nah, di sini kan fungsi pembagi P1X paling tinggi sukunya. Ya, suku utama P1X. Jadi koefisiennya kita ambil sebagai pembagi di hasil bagi. Kalau seandainya di sini umpamanya 2X, maka dibagi 2.
Seandainya di sini 3x maka dibagi 3 dan seterusnya. Sementara sisa pembagiannya adalah S. Ya. Yang jelas sisa pembagian itu derajatnya lebih kecil daripada derajat pembagi. Di sini derajat pembaginya adalah x pangkat 1, maka pembaginya nggak boleh derajat 1, apalagi lebih besar dari 1. Maka harus derajatnya 0 atau konstanta. Nah, ini konsepnya ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya atau teladan berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak derajat 3 ini ya jika dibagi dengan x-3. Oke, langkah pertama kita tentukan pembaginya ya x-3, berarti akarnya berapa? Ya, x-3 itu kan sama dengan 1 dikali x-3, berarti ini P1-nya, dan akar-akarnya ini ketika 0, x-3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Ya, berarti ini nanti x-nya akan sama dengan 3 x1-nya. Oke, langkah selanjutnya kita daftarkan ya derajat-derajat dari suku banyaknya. Kita lihat derajat tertinggi x pangkat 3, kemudian x pangkat 2, x pangkat 1, dan konstanta. Kita tuliskan koefisien-koefisiennya. X pangkat 3 koefisien 4, x pangkat 2 koefisiennya adalah min 6, x pangkat 1 koefisiennya min 20, dan konstanta koefisiennya adalah 13. Ya, konstanta nilai 13. Dan kemudian kita tampilkan nilai x1-nya berapa. X1-nya nilainya sama dengan 3. Oke ya, nah seperti ini. Nah, langkah pertama tadi kalau kita lihat caranya adalah koefisien utama ini langsung kita turunkan, nggak usah diapa-apakan. Kemudian angka yang ada di bawah ini pastinya kita kalikan dengan nilai x1, yakni kita kalikan dengan 3. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 6 ya, min 6 tambah 12. Kita kalikan 3, maka hasilnya 18. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 2 ya, dijumlahkan dengan min 20. Kita kali dengan 3, hasilnya adalah min 6, dijumlahkan hasilnya 7. Nah, maka kita ambil kesimpulan bahwa ini sebagai hasil bagi dan ini sebagai sisa. Nah, kesimpulannya adalah hasil bagi dari hx ini adalah 4x kuadrat tambah 6x min 2. Aslinya dibagi 1 ya, karena nilai P1 nya ada 1 ya. Kalau dibagi 1 hasilnya sama saja. Kemudian sisanya adalah 7 ya, sisa pembagiannya sama dengan sx sama dengan 7. Nah, ini hasil pembagian dan sisa dari teladan yang pertama. Nah, kita coba untuk yang teladan berikutnya. Nah, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak derajat 3 jika dibagi dengan 3x tambah 2. Nah, ini agak beda ya. Koefisien x-nya bukan 1 lagi tapi 3. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, pertama kita lihat pembaginya. 3x tambah 2, kalau 3-nya kita keluarkan, maka kita kali dengan x tambah 2/3. Artinya dikeluarkan berarti ini dibagi 3. Ya. Jadi tinggal x tambah 2/3. Nah, sehingga kita bisa tentukan bahwa nilai x1-nya ini sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan min 2/3. Ya, min 2/3. Oke. Kemudian metode Hornernya kita daftarkan koefisien-koefisien dari suku banyak ini. Mulai dari derajat 3 sampai konstanta koefisiennya 6, yang x pangkat 3, yang x pangkat 2 koefisiennya min 8, yang x pangkat 1 koefisiennya min 20, konstantanya adalah min 3. Kemudian kita buat garis lurus ya. Nah, di sini adalah nilai x1. Nah, x1-nya adalah min 2/3. Oke, langkah pertama sama seperti teladan sebelumnya ya, suku utama nih koefisiennya kita langsung turunkan saja. 6, kemudian dikali min 2/3. Ya, enaknya kita bagi 3 dulu ya. 6 bagi 3 kan 2. Dikali min 2 jadi min 4. Ya, kita tulis di sini. Kemudian kita jumlah. Min 8 tambah min 4 adalah min 12. Ya, dikali min 2/3 ya, langsung saja dibagi 3, min 4 dikali min 2. Maka hasilnya adalah 8. Dijumlahkan dengan min 20 sama dengan min 12. Min 12 dikali min 2/3 sama 8. Kemudian kita jumlahkan, dapat hasilnya adalah 5. Selesai. Nah, kemudian kita tentukan hasil bagi dan sisanya. Hasil baginya koefisiennya 6, min 12, sisanya 5. Ya, maka kita simpulkan hasil baginya hx sama dengan 6x kuadrat min 12x min 12 kita bagi 3. Kenapa? Karena nilai koefisien x-nya adalah 3.
Ya, koefisien X-nya dari pembagi adalah 3. Maka kita bagi 3, hasilnya menjadi 2X pangkat 2 min 4X min 4. Sementara sisanya jangan dibagi 3, ya, ini apa adanya. Jadi sisanya sama dengan 5. Oke ya. Nah, demikianlah pembahasan untuk pembagian suku banyak dengan metode Horner bagian yang pertama. Nantikan video pembahasan pembagian suku banyak dengan metode Horner bagian yang kedua. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.